terutama di sini ya, karena dia depannya tuh kayak black piano gitu, dark room dia bilangnya, jadi kelihatannya lebih macho dan menutupi kesan bahwa dia mengikuti Honda yang punya solid wing face. Ditambah lagi lampunya udah full LED, terus dipantulin juga dari atas persis kayak Honda Civic atau Vario. Nah, di varian TRD Sportivo ini kita dapat beberapa item yang beda. Contohnya ini, underguard di bawah ini agak kurang match ya sama merah-merahnya ini menurut gua ya. Agak kurang gimana gitu, sama di sini dia dapat cover fog lamp yang super besar untuk membedakan dengan varian tipe G atau dengan Daihatsu Terios. Kemudian kita lihat bannya, dia menggunakan model two-tone color 17 inci. Dan yang bagusnya dari mobil ini adalah kalau misalnya kita lihat rem cakramnya, ini remnya gede. Katanya sih 16 inci kalau menurut spesifikasi di website Toyota. Nah, cuma sayangnya kalau misalnya di unit display kemarin waktu kita first impression review dia pakai ban Bridgestone yang tractionnya A, ternyata dia pakai ban eco-ecoan lagi. Dia pakai ban Dunlop Enasafe yang ukurannya 215/60 R17. Terus yang menarik dari mobil ini, kalau misalnya kita lihat dari kolong sini ya, ini dia kan ground clearance-nya tinggi, 220 mm, jadi tertinggi di kelasnya. Karena emang dia harus membedakan SUV dan MPV. Padahal SUV juga nggak setinggi itu kebanyakan. Ini ya, dia tuh banyak banget dikasih kayak bar lagi, kayak member gitu loh, kayak link. Jadi di sasis-sasisnya itu diperkuat, dikasih besi-besi lagi di sini ada, di sini ada, di belakangnya juga ada, biar lebih rigid. Nanti kita akan tes seberapa rigid sasis mobil ini dan seberapa hebat pengemudiannya, juga seberapa nyaman suspensinya. Nah, yang agak mengganggu dari mobil ini dia punya side body molding ini yang menurut gua agak terlalu lebay, dan stiker ini, stiker TRD Sportivo ini putih biasa. Jadi kalian bisa mungkin nambahin sendiri ya di mobil kalian yang bukan Toyota lah. Dan buat kalian yang pengen mobil lebih adem, jangan lupa pakai kaca film Solar Guard Premium yang bisa menolak panas. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dibandingkan dengan model sebelumnya yang sekarang lebih panjang, tapi lebih panjangnya cuma 15 mm. Tapi kalau dari bodi katanya lebih panjangnya banyak, soalnya yang kemarin itu panjang karena dia punya ban serep yang model konde taruh belakang. Sekarang kondenya hilang, lebih kelihatan kayak MPV, tapi ya ini panjangnya jadi lebih lega di dalamnya. Dan yang gue suka dari mobil ini, kalau kita gini ya, nah kebuka sendiri. Buka sendiri apanya? Tapi harus pakai Blackman. Maksudnya itu yang biasa Apa? di opera gitu kan, ada Blackman yang mindahin barang. Ya tapi Blackman itu kostumnya sampai ke penuh-penuhnya lah. Gua kan cuma jaket doang. Ya udahlah ya. Balik sana. Nah, Ya ini sebenarnya masih manual, cuma harganya kan di bawah 300 juta. Jadi lo ngarep apa gitu kan. Tapi yang gue suka dari mobil ini, dibandingkan dengan model sebelumnya, sekarang dia punya bagasi yang lebih manusiawi. Sekarang bagasinya lega banget. Kalau yang dulu kan Rush itu kalau dinaikin kursi belakangnya itu sama sekali nggak punya bagasi. Sekarang jadi sangat lega. Bahkan bisa lebih lega dibanding Expander kayaknya. Yuk, tutup lagi. Dan dia juga nggak di downgrade ya. Semuanya lengkap, mulai dari spoiler, belakangnya ada shark fin antena, ada roof railnya, ada defogger, lampunya full LED kecuali lampu seinnya. Lampu mundurnya udah LED, lampu remnya sudah LED. Terus ini ada kamera mundur. Kalau dari belakang ini sama sekali nggak ada bedanya sama Daihatsu. Kalau misalnya di depan, kalau Toyota depannya kan hitam grillnya, kalau Daihatsu kan chrome. Kalau di belakang dibalik, kalau yang Daihatsu dia bagian sininya justru malah dibikin hitam. Tapi berhubung ini mobil warna hitam, jadinya ya hitam juga sih. Nah, sama di bagian bawah sini, dia ada underguard TRD Sportivo. Tapi sayangnya di bagian sini meskipun dia dikasih underguard, dia ternyata nggak rapi. Ini kebuka ya. Jadi ini benar-benar TRD ya. Tempelannya renggang dikit ya. Enggak sih, ini renggangnya banyak. Jadi buat mungkin karena masih pertama buatnya buru-buru, mungkin nanti tolong dirapin dong. Tapi ini kalian bisa betulin sendiri, tinggal pakai lem Ibon, udah bisa nempel lagi sebetulnya. Dan kalian jadi punya alasan buat beli lem Ibon. Oke. Sekarang kita udah masuk ke dalam interiornya, kita langsung nyalain mesinnya aja. Persis kayak suara mesinnya Avanza, karena emang sama seperti Avanza Veloz 1500cc. Dan kuncinya ini juga
persis seperti mobil Daihatsu Copen yang udah push start stop engine button. Dan setirnya juga sama persis seperti Daihatsu Copen dan Terios. Nah, kalau kita lihat desain dashboardnya, desainnya ya biasa aja, nggak wah gimana banget ya. Cuman di bagian-bagian sini untuk yang varian TRD Sportivo dia udah dikasih bahan soft touch dan ini jahitannya asli. Cuma kenapa ya? Di sini tuh udah dikasih jahitan asli, tapi di sini kok dikasih jahitan palsu. Meskipun begitu, gue lebih seneng door trimnya ini. Kenapa? Karena dia nggak semuanya dikasih plastik kayak expander. Dia masih ada bahan fabriknya dan di sini masih ada bahan kulit sintetisnya. Sisanya sih oke, nggak ada masalah. Dan yang gue perhatikan di video, gue baru sadar setelah gue lihat videonya, ternyata dia punya kursi yang kecil. Jadi harus dinaikin dulu kepalanya, baru bisa pas. Dan ini kayaknya pundak kita sama kursinya ini, sandaran kursinya, dia masih lebih tinggi pundak kita gitu. Padahal tinggi gue nggak tinggi-tinggi amat, 170 cm doang. Nah, gimana kalau misalnya kalian lebih tinggi lagi? Pasti mungkin agak kurasa kurang nyaman. Tapi buat gua, meskipun dia rasanya kecilan, ini sih masih dalam kategori yang nyaman, terutama dari busanya dia empuk. Nah, kita lihat lagi dari tengahnya. Dari head unitnya ini, dia punya head unit yang cukup cepat juga, nggak selemot mobil-mobil Toyota sebelumnya. Kita geser-geser gini, dia masih fluid gitu ya. Dan dia punya koneksi Bluetooth, USB-nya lewat sini. Dan dia juga punya 8 buah speaker, ada 2 tweeter dan 6 speaker sampai ke bangku baris paling terakhir. Nah, gimana kualitas suaranya? Menurut gue suaranya oke, bahkan lebih bagus dibandingkan dengan expander. Terutama di bagian treble-nya, tanpa harus kita mentokin, dia tuh udah keluar suaranya. Jernih. Terus di bagian bawah sini, dia ada ini seat belt. Dan di sini ada 5 titik, itu untuk seat belt bagian penumpang belakang. Nah, ini nggak akan bunyi kecuali kalau misalnya kita lagi jalan, belakangnya itu dicolokin sekali. Kalau dilepas dia akan bunyi. Kalau yang bagian kursi depan dia ada load sensornya. Jadi kalau kita dudukin atau taruh barang di sini nanti dia akan bunyi. Kalau yang belakang ada load sensor, jadi sensornya dari si colokan seat beltnya. Kemudian di bawahnya ada AC. AC-nya dari digital, tapi AC-nya ini nggak ada pengatur arah AC-nya. Jadi nggak ada buat kaki, nggak ada buat depan. Ya gimana ya? Beberapa mobil itu ada yang dikasih manual, tapi dia udah ada arah AC-nya. Kalau ini kebalik, dibikinnya tuh visualnya bagus, tapi fungsinya itu ada yang dibuang biar lebih hemat. Nah, terus kita ngomongin soal features. Nah, kalau misalnya kita lihat, dia punya 6 buah airbags, pertama di kelasnya. Terus auto AC udah ada, tapi yang gue bilang tadi, auto sih auto, tapi dia nggak ada fungsi buat mengatur arah anginnya ya. Dan di sini kita dapat auto lamp, terus ini ada stability control dan start assist, push start stop engine button. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, dia sudah tilt steering meskipun belum teleskopik. Dan untuk beberapa orang